Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa NJTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah, pada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat mengikuti kajian yang rutin kita laksanakan. Selanjutnya, selawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keturunan-keturunan beliau, istri-istri beliau dan sahabat-sahabat beliau, juga termasuk kita para umatnya yang meniti terus di jalannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, di poin atau kaidah yang ke-10 yang kita bahas malam ini, yaitu 10 di antara kaidah-kaidah yang menyebabkan kita istiqomah. Inilah poin terakhir yang akan kita bahas, yang kaidah 10 kiat-kiat kita menggapai istiqomah. Di mana poin ke-10 ini Syekh Abdul Razak mengatakan itu membuat bab tasyabbuh bil kuffar min a'zam al-junuh anil istiqomah. Itu menyerupai dengan orang-orang kafir. Itu adalah di antara sebab yang paling agung, sebab perkara yang paling besar yang menyebabkan menyimpang dari istiqomah. Artinya dengan tasabuh dengan orang-orang kafir, ini sebab dari penghalang dan tergelincir dari istiqomah. Dan tasyabuh ini kita lihat ada dua macam. Seperti kata Syekh, tasyabuh bihim rajun ila naw'aini minal fasad. Tasyabuh menyerupai atau meniru-niru. Ini ada dua macam. Ia akan mendatangkan kepada kita kerusakan. Akan mendatangkan kepada kita kerusakan. Apabila bisa saja imma fasadul ilm, boleh saja rusaknya ilmu atau rusaknya amal. Rusaknya amal. Jadi dua ini yang akan menyebabkan kita apabila meniru-niru orang kufar menyebabkan rusaknya ilmu atau rusaknya amal. Nah, ini yang kita perhatikan di dalam surat Al-Fatihah yang sentiasa kita baca. Allah Subhanahu wa taala katakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami senantiasa ke jalan yang lurus. Ihdina, ini doa dengan lafaz sirat fil amr, meminta kita kepada Allah agar ditunjuki kita terus kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nikmat yaitu orang-orang mukmin, jalan orang-orang yang telah diberi oleh Allah hidayah. Nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat di atas hidayah. Hidayah di atas Islam dan hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena ini kita minta senantiasa agar kita berada di golongan orang-orang syuhada, para syuhada, orang-orang soleh. Ya, kita minta senantiasa kepada Allah agar termasuk kepada golongan orang-orang yang soleh yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ini nikmat iman dan nikmat di atas Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam Al-Fatihah yang senantiasa kita baca terus berulang-ulang. Berulang-ulang terus kita sudah diberi oleh Allah petunjuk sebagaimana kita kaji pada pertemuan sebelum ini, minggu kemarin itu istiqomah itu ada dua, itu istiqomah menuju istiqomah, ya, hidayah menuju di atas istiqomah dan istiqomah di atas, diberi hidayah untuk istiqomah di atas jalannya itu, di jalan mustaqim. Jadi sekarang bagaimana kita terus berada di jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka berupa hidayah, untuk melazimi terus diri kita di atas hidayah ini. Ghairil maghdub, selain, bukan jalan orang yang engkau maghdub. Di sini kita lihat di dalam tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Di sini adalah al-maghdub alaih, yaitu al-yahud. Waladhdallin an-nasara. Kenapa al-maghdub? Al-maghdub itu yang dimurkai, yang dikutuk oleh Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka? Ini kita lihat nanti. Apa perangai orang Yahudi sampai hari ini kita saksikan, ya. Bagaimana perangai orang-orang keturunan orang Yahudi. Apalagi di zaman kita hari ini menyaksikan kekejaman orang-orang Yahudi. Kita lihat ikhwas sekalian. Wa fasadul yahud min jihatil amal. Kerusakan orang Yahudi itulah dari segi amal. Dari segi amal. Bagaimana dari segi amal? Mereka tidak mau beramal dengan ilmu, punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya, ini kita lihat wa fasadun nasara min jihatil ilm, dan kerusakan orang Nasrani itu adalah dari segi ilmu. Orang Yahudi dengan amal kerusakannya, sedangkan orang Nasara dengan ilmu. Tidak berilmu, tapi banyak beramal. Orang Yahudi tidak beramal, tapi punya ilmu. Nah, fal Yahud alimu walam ya'malu. Orang Yahudi itu memiliki ilmu, tapi tidak mau beramal dengan ilmunya. Inilah perangai orang-orang Yahudi dari dahulu. Banyak diberi ilmu tentang firman Allah, tentang ayat-ayat Allah diturunkan kepada mereka, bahkan para anbiya pun keturunan sejak Nabi, ya, Ibrahim, ya, diturunkan Nabi Ishak, itu dari jalur Ishak sampai ke Nabi Isa, itu kebanyakan para anbiya dan rasul didatangkan atau diutus dari golongan Yahudi. Tapi betapa banyak mereka bunuh para nabi dan rasul. Sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, tapi mereka ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai zaman kita hari ini, bagaimana perangai orang-orang keturunan Yahudi, ya. Tidak ada lagi kutukan, bahkan seluruh dunia hari ini kita lihat, ya, berdoa kepada Allah agar orang-orang Yahudi ini dibinasakan. Seruan manusia tentang peradaban tidak diacuhkan, ya. Apalagi yang terbaru, ya, mereka itu sebagai penjual organ-organ tubuh
manusia, la haula wala quwata illa billah. Dan ikhwas sekalian, ini memang ujian kepada orang-orang beriman dan ladang amal bagi para syuhada. Ikhwah, saudara-saudara kita di Palestina, pintu-pintu jihad terbuka lebar kepada mereka. Dan mereka senantiasa setiap hari berada di Ruwaibidah. Senantiasa mereka di garda terdepan untuk mati syahid. Inilah kekuatan yang ada di dada-dada kaum muslimin. Bahkan tidak saja orang dewasa, orang tua, anak-anak kecil pun memiliki mental bagaimana mereka menghadapi orang-orang Yahudi. Dan kebahagiaan bagi mereka kalau mereka meninggal. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi. Dan ini sunnatullah bahwasanya ya, di akhir zaman nanti akan terjadi perang besar. Terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ini kita harus keyakini, kita imani ini adalah bisyarah. Inilah isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya min asratis sa'atil kubra al-qitalu al-yahudu ma'al muslimin. Bahwasanya tanda-tanda besarnya hari kiamat itu akan terjadi, yaitu peperangan antara orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Kapan ini akan terjadi? Wallahu ta'ala alam. Ya. Sekarang kita saksikan bagaimana kekejaman terus setiap hari. Gak kuat kita ikhwah sekalian menyaksikan, gak ada lagi rasa kemanusiaan. Rasa bagaimana kita membunuh binatang saja kita tidak tega. Ini membunuh manusia. Seluruh manusia di dunia ini tapi mereka memang keturunan orang-orang Yahudi, sampai Aisyah melaknat mereka, terkutuklah kalian wahai keturunan babi dan kera. Ya, ini saking panasnya Aisyah melihat perangnya orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah tegur Aisyah pelan-pelan. Ya. Tahan ya Aisyah. Dari dulu bukan zaman kita sekarang saja, membuat makar. Dan salah satu sebab mereka diusir dari Madinah itu karena makar yang mereka perbuat kepada kaum muslimin. Dahulu mereka berdampingan dengan Rasulullah di Madinah, tapi karena mereka membuat makar, yaitu mereka memperolok-olok seorang muslimah ya, di pasar dengan mengikat jilbabnya, dan terjatuhlah kaum muslimah ini, sahabiyat ini, ya, sehingga Rasulullah SAW membuat keputusan agar diusir dari kota Madinah. Nah, mereka punya ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka punya pengetahuan tentang itu, tapi tidak diamalkan. Seolah-olah itu hanya sebuah pengetahuan saja. Maka kalau kita orang-orang Islam mengetahui hukum-hukum itu tapi dilaksanakan juga, itu sama dengan perangai orang-orang Yahudi. Punya ilmu kita tentang itu, halal dan haram. Kita mengilmuinya. Kita telah dikasih tahu, diberitahu ini tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Subhanallah. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin dengan tim Najiyah TV dan Najiyah Feduli mengantar bantuan ke saudara-saudara kita yang terdampak di Batu Sangkar. Semoga ini dengarkan oleh seluruh saudara-saudara kita agar insaf. Ya. Sudah sebegitu dahsyatnya batu-batu yang seukuran rumah datang ke rumah-rumah mereka. Kayu-kayu yang besar bergelondongan, ya, sampai ke depan, bahkan menghancur leburkan sawah ladang tempat. Tapi tidak ada peduli dengan musibah ini. Sudah begitu kesatkah hati-hati kita, tidak mau mengambil
Bahkan 1 hari setelah itu mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Kembali berburu babi dan kembali bermain domino di lapau-lapaunya. Faliyadzubillah min dzalik. Ini diceritakan oleh saudara-saudara kita di sana. Ya. Ini kejadian kondisi yang menyebabkan bala itu datang. Ya, kita memberi nasihat lah ya. Mau musibah apa? Sekadang baru lahar dingin Pak ya. Lahar dingin seperti itu. Besok setelah lahar dingin tentu lahar panas. Baru nanti datang lahar panas ke rumah-rumah kita itu baru sadar. Sudah begitu dahsyat, tapi tidak mau mengambil ibrah. Harusnya dengan itu kita sebagai orang mukmin menyadari ini ujian dan cobaan dari Allah agar sadar, taubat, menyesali perbuatan ini dan kembali ya mengamalkan apa yang disuruh Allah. Sebab apa? Ujian itulah sebab musibah maksiat dan terus merajalela. Maka kita ikhwah sekalian ya takut dengan maksiat karena maksiat itu mendatangkan bencana dan bala. Kita hendaknya berilmu dengan beramal dengan ilmu yang kita miliki. Dan Nasara orang yang bodoh, jahil. Amilu bila ilmin. Beramal tapi tanpa didasari dengan ilmu. Punya semangat beribadah ya. Tapi tidak ada dasar. Bagaimana mereka sampai mereka mengatakan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Dan ibadah-ibadah ritual-ritual mereka itu adalah yang diada-adakan. Tidak pernah disampaikan oleh Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Dan dakwah para anbiya ya, mengajarkan kepada mereka agar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menjadikan ada sekutu tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Nasara. Beramal, punya semangat tapi tanpa didasari ilmu. Nah, ini kerusakan fal fasadul ladzi yakunu fi hadzal bab. Inilah kerusakan yang ada di dalam pembahasan ini ya, dalam bab ini bisa saja ini menimpa kita orang Islam. Ya. Kenapa imma bi musyabahatil lil yahud? Bisa saja kita menyerupai perangai orang-orang Yahudi ya. Bi an yakuna 'indal insan ilmin la ya'malu bih. Kita memiliki ilmu ya, tapi tidak beramal dengan ilmu itu. Ini kita sudah menyerupai orang-orang Yahudi. Sudah banyak pengetahuan tentang Islam, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Kalau kita tanya Pak ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, mungkin tidak berapa persen umat Islam kita tanya mereka tentang hukum solat. Pasti mereka mengakui solat itu apa? Wajib. Pasti mereka tahu hukum solat itu wajib. Bahkan lagi mereka yakin solat itu rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Tapi mengapa mereka berani meninggalkan solat? Kalau tidak tahu ya, ini akan gugur. Dicabut nanti penanya, diangkat. Kan dia belum tahu, tapi sudah tahu. Nah, begitu dengan syariat-syariat Allah yang lain. Ya. Berbagai dalil dijatakan, disampaikan, sudah jelas ya. Seperti terangnya matahari di siang bolong dijelaskan ini ya.
tentang jalan yang harus diikuti. Ini sunnah. Bahkan mereka melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jalan, ini sunnah Nabi, ini ajaran Nabi. Bahkan kita berani memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghina orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ya, macam sematan atau yang dilekatkan kepada mereka. Coba lihat ikhwah sekalian, Wahabi sekarang muncul lagi, ya enggak? Bahkan ada orang gila sekarang ini, orang bodoh, enggak pandai bahasa Arab, tapi karena apa? Tak apa-apa yang disebut, ya. Nah, itu jadi booming pula itu. Jangankan orang Arab yang mendengarnya, orang kita saja la haula wala quwwata. Booming, kemudian ada pula pengikutnya. Ya. Kemudian apa lagi? Dia berani berkata, kalau enggak ada, kalau yang menentang dia tidak percaya dengan omongannya, itu Wahabi, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Ini ya dahsyat musibah ini, ya, akhir zaman di mana orang-orang bodoh, ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda akhir-akhir zaman itu bermunculan orang bodoh menyesatkan manusia. Ya. Jadi kita kalau tidak beramal dengan ilmu kita itu, maka kita sesama dengan orang-orang Yahudi. Atau bisa saja kita termasuk nanti serupa dengan orang Nasrani. Kata Syekh di sini, bi an ya'mala bila ilmin, yaitu seorang yang beramal tanpa ilmu dan tidak ada petunjuk, tidak ada dalil. Nah, kalau kita orang Islam beramal saja tanpa ilmu, ini syabih, serupa dengan orang Nasrani. Enggak ada dalil, beramal dia tanpa ilmu. La haula wala quwata illa billah. Hari ini Pak luar biasa, ya. Kenapa? Sudahlah di tanah haram, harusnya tempat yang suci. Bagaimana perangai jemaah haji kita? Allahu Akbar. Di tanah suci berani, tidak pernah terjadi, ya. Siapa yang membimbing ini? Pakai musik lagi, campur baur laki perempuan, la haula wala quwwata, bergoyang, senam katanya. Dia mau beribadah, tapi merusak ibadah. Uang antrian ditunggu berpuluh-puluh tahun. Ada yang antri 10 tahun, 7 tahun, berangkat habis uang. Tapi sampai di sana melakukan pelanggaran. Berani di tanah suci, ini dikritik oleh, ini sampai apa? Malu kita harusnya sebagai orang Indonesia. Sebodoh itukah kita? Enggak adakah lagi ulama-ulama yang berani menasihati? Ya. Ya. Dipertontonkan ke seluruh dunia perangai kita seperti itu. Inilah kualitas Islam kita. Kualitas ilmu kita tentang Islam bagi negara kita ini. Itu yang sudah berangkat haji, uangnya sudah punya uang. Bagaimana orang awamnya? Bahkan mereka sudah berpangkat tinggi, sudah menjadi pembimbing, sudah difasilitasi negara. Tentu orang-orang yang cerdas. Ya. Tapi kenapa mereka pula yang menjadi pembimbing untuk senam ini? Mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudara kita, nasihat. Ustaz-ustaz kita sudah juga menyampaikan, ya. Agar hormatilah, sadar bahwa itu al-haram, telah diharamkan oleh Allah. Mekah itu Allah sendiri yang mengharamkannya, dan Madinah itu Rasulullah SAW yang mengharamkannya. Dua kota suci, harusnya kita harus dekat dengan Allah. Nah, itu kuncinya ikhwah sekalian. Butuh ilmu sebelum berangkat, ya. Kita yang akan berangkat haji, kita yang berangkat umroh, berilmu dulu sebelum
berangkat. Maka Imam Bukhari menulis dalam kitab sahihnya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kalau tidak hantam kromo saja, ya, tidak tahu mana yang dilarang, mana yang dicegah, mana yang disuruh. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran nanti yang diceritakan ke kita. Ya. Mikot tidak di yang lam-lam, tapi di Jeddah. Ya. Karena apa katanya? Ribet kalau kita mulai, Masya Allah, ribet alas. Itu mencuri star. Kalau tidak bayar dam, tidak sah gajinya. Apalagi nanti ada juga diceritakan tidak, ini besok wukuf di tanggal 9. Tidak wukuf di tanggal 9, wukuf pergi mereka tanggal 8, tanggal 8 Zulhijjah, lewat saja kemudian pergi lagi. Padahal wukuf di Arafah itu adalah rukun haji, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah, dari zuhur sampai tergelincir dari zuhur sampai maghrib wajib. Rukunnya itu jemaah haji harus ada di batasan di Arafah. Nah kalau tidak berada dia waktu tanggal 9 setelah zuhur sampai maghrib itu tidak berada dia dalam batasan Arafah, itu berarti hajinya batal. Ada lagi yang tidak lewat saja di Musdalifah, tidak mabit di Musdalifah. Dengan alasan apa? Ya, mempermudah amal tapi tanpa ilmu. Maka kita bekali sebelum berangkat haji, umroh, kita berilmu dulu. Ini syukurnya kita Pak, kuas kalian, alhamdulillah kita beramal dengan didasari ilmu. Biarlah mereka menyelisih, bahkan kita yang jemaah kita merasakan ya, yang menghidupkan sunnah manasik haji Rasulullah itu dianggap pula asing, ya, dianggap asing, bahkan menyelisih orang banyak, ya. Mereka mempermudah ibadah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu tentang itu. Ya, betapa meruginya, sia-sia amalan. Ya, seharusnya kita mendapatkan haji mabrur, malah mendapatkan dosa dan pelanggaran. Faliyadzubillah min zalik. Nah, di sini kuncinya ikhwah sekalian. Bisa saja kita umat Islam ini terjatuh kepada dua kelompok ini. Nah, kita lihat. Waqad sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kitabahu Iqtida' Siratal Mustaqim Mukhalifat Ashabil Jahim. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dia menulis sebuah kitab namanya Iqtida' Siratal Mustaqim, ya, mengikuti jalan yang lurus dan menyelisihi perangai orang-orang penduduk neraka. Ini beliau tulis karangan buku, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau di dalam bukunya ini, ya? Bahwasanya beliau menunjukkan wa syarafihi rahimahullah illa ba'di umuri ahli kitab. Bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis di sebahagian kitabnya itu tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh ahlul kitab, yang banyak terfitnah dilakukan juga oleh orang-orang Islam, dilakukan oleh umat Islam. Jadi beliau tulis itu, ya, agar memperingati kita umat Islam. Kenapa? Banyak perangai-perangai orang Yahudi itu sudah dilakukan juga oleh umat Islam. Dan perangai-perangai orang Nasara juga telah dilakukan oleh umat Islam. Agar apa? Liyajtanibal muslimul inhiraf anis siratul mustaqim. Agar orang-orang muslim, ya, menjauhi, atau agar orang muslim dia menjauhi perangai-perangai Saudi tadi, orang ahlul kitab, dan berpegang teguh dengan jalannya lurus. Diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu perangai-perangai jahiliyah, perangai-perangai orang-orang
al-Yahud, Ahlul Kitab wan Nasara. Agar kita jangan melakukan perangai orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai, dan juga jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu penting juga nanti kita ya memiliki buku ini ya, dan sudah diterjemahkan juga bagaimana kita meniti jalan yang lurus. Itu bukunya dikarang oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, meniti jalan yang lurus dan menyelisihi perangai orang-orang penduduk neraka. Nah, banyak ungkapan-ungkapan beliau di dalam kitabnya itu ya untuk menjelaskan kepada kita perangai-perangai orang Yahudi dan perangai-perangai orang Nasrani yang ditiru-tiru oleh umat Islam. Sekarang perangai-perangai umat Nasara sudah tidak dilakukan di kota-kota lagi, Pak, ya. Bahkan di kampung-kampung, ya. Bagaimana perangainya orang Yahudi, orang Nasrani? Kalau tidak pakai musik itu bukan pesta namanya, ya kan? Sudah sebegitu dahsyatnya bencana masih ya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lihatlah perangai umat kita ya, seperti yang Sinta sampaikan tadi. Ini kita saksikan. Baru 2 hari hancur lebur rumahnya, besok sudah main organ. Ya. Karena masih puing-puingnya masih kita lihat. La haula wala quwata illa billah. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah katakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, ya. Wa awradaqallahu subhanahu wa ta'ala wadda katsirum min ahlil kitab. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini. Orang-orang kebanyakan dari orang-orang ahlul kitab. Ini. Alkitab orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka berkeinginan untuk law yaruddunakum. Mereka berkeinginan untuk mengembalikan kamu. Kemana? Min ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kufaran. Agar kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani akan terus berupaya agar kita menjadi orang kafir, mengikuti mereka, ya. Nah, ini ditegaskan lagi oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang. Tidak akan senang kepada kalian itu orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti millah mereka. Nah, kebiasaan millah itu juga ditafsirkan sebagai agama, juga sebagai tradisi, sebagai kebiasaan, sebagai perangai. Nah, betapa banyak hari ini orang Islam juga tapi perangainya perangai orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka begini mengembalikan kita menjadi orang kufar kembali. Hasadan. Kenapa? Faktor hasad ini. Dengki mereka kepada orang-orang beriman. Faktor ini yang menyebabkan mereka menginginkan kita kembali kepada kekufuran. Hasad yang ada di sisi mereka, di diri mereka. Hasadan min di anfusihim. Mim ba'di ma tabayyana lakumul haq. Setelah datang kepada mereka itu kebenaran. Jadi kalau mereka sudah tidak ada lagi mereka sudah tahu. Ya. Bagaimana mereka mengetahui Rasulullah SAW? Bahkan mereka mengetahui ciri Rasulullah SAW itu ketimbang mereka mengetahui anak-anak mereka. Tapi karena hasad yang ada di dada-dada mereka, mereka tidak mau beriman kepada apa yang diseru oleh Rasulullah SAW. Jadilah mereka orang maghdub. Orang-orang yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, keinginan orang-orang kafir dari orang kitab itu agar kita kembali. Nah, maka ini yang harus kita pertahankan terus, keimanan
keistiqomahan di atas agama Allah, tidak bergeming, tidak bisa ditukar iman kita dengan hanya sebungkus supermi. Ya, tidak mau kita murtad di luar agama karena hanya untuk mendapatkan masalah dunia. Nah, ini kuncinya kita memperkuat iman tauhid kita kepada Allah. Kalau tidak dengan keimanan yang kuat, ya, maka goyah. Kita lihat, ya, tidak jauh-jauh dari kita ini, dekat dengan kita bagaimana, ya. Kalau agama tidak menjadi keyakinan kokoh, biasa saja pindah-pindah agama. Anda dengar tadi, ya, dari suara ikhwah kita, setiap hari ada yang murtad keluar dari agama Islam. Karena apa? Mau menikah, ya. Karena dapat pekerjaan, karena mungkin dapat dunia. Mereka rela menukar keimanan dengan harga yang murah, hanya diukur dengan keduniaan. Ikhwati wa akhwati, bapak-bapak dan ikhwat sekalian mulia Allah, kita lanjutkan. Syekh Abdul Razak melanjutkan pembahasan ini. Beliau katakan, qal fadhamma al-yahud ala ma hasadu al-mu'minina ala al-huda wal ilm. Maka orang-orang Yahudi dicela mereka karena mereka hasad kepada orang mukmin. Kenapa mereka dicela? Karena mereka hasad kepada orang mukmin. Kenapa mereka hasad kepada orang mukmin? Hasadnya karena dua faktor, yaitu orang mukmin diberi hidayah dan diberi ilmu. Hidayah kepada iman, kepada Islam. Maka hasadlah mereka kepada orang-orang mukmin. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengesahkan dan mentauhidkan Allah dan diberi ilmu. Subhanallah, ya, Bapak ikhwah sekalian, begitu kita lihat wahyu Allah yang mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, semakin kita gali, semakin kita baca, semakin banyak ilmu yang bisa kita ungkap. Betapa banyak satu potongan hadis Nabi saja, ya, begitu banyak buku-buku, kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang itu. Ya. Itu ilmunya Rasulullah, ilmu yang dimiliki umat Islam ini. Semakin digali dan terus digali, semakin tahu kita dengan ilmu Islam ini, semakin kecil kita di hadapan Allah. Paham hikmah, ya, ilmu. Ini yang dibenci, yang dihasadi oleh orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka berilmu dan beramal dengan ilmunya itu. Muncullah hasad, ya, kedengkian. Maka hasad ini sangat berbahaya, sangat kita takuti. Hasad ini, kata Syekh, bisa juga menimpa orang Islam, orang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah. Waqad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairihim binawi minal hasad. Ya. Liman hadahullah bi ilmin nafi' wa amalin salih. Nah, juga terfitnah juga sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Ya, orang-orang yang berilmu difitnah juga. Kenapa? Adanya muncul segolongan orang-orang yang hasad dari orang-orang kalangan umat Islam. Kenapa hasad mereka? Mereka yang telah diberi hidayah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Ini di kalangan kita umat Islam hasad pula kepada sama orang Yahudi tadi, ya. Orang Yahudi hasad kepada orang Islam. Kenapa? Karena hasad dengan hidayah dan ilmu. Ini ada pula orang Islam, ya, yang hasad kepada orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Dapat hidayah
dengan ilmu dan beramal dengan ilmunya. Nah, mudah-mudahan kitalah yang termasuk di dalam ini. Ya. Mana mereka hasad seperti hasadnya orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka belajar terus berilmu, belajar terus mencari dalil, mencari pemahaman dan berilmu, kemudian beramal dengan ilmunya, mengamalkan ilmu itu. Timbul hasad, berbagai julukan, ya, yang dinisbatkan kepada mereka, mulai dari tuduhan Wahabi, ya, mulai dari tuduhan apalagi ya, orang-orang yang sok suci, ya, orang-orang yang memecah belah umat, dan berbagai tuduhan kepada mereka yang mengamalkan sunnah. Apalagi mereka yang sudah katanya seolah-olah mereka saja penghuni surga itu. La haula wala quwata. Ini sudah hasadnya seperti hasadnya orang Yahudi. Kalau tidak taubat mereka kepada Allah, ya, akhirnya mereka juga berperangai seperti perangainya orang Yahudi. Lebih benci kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ketimbang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kebidahan. Tapi kalau ya maksiat atau melakukan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, sama, tidak ada masalah. Tapi kalau muncul orang yang berilmu, dengan ilmunya dia beramal, hasad datang. Karena syaitanlah, ya, yang tidak senang dengan ini. Nah, ikhwas sekalian, ini sunnatullah, ya, sudah sunnatullah bahwasanya orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh, mereka itu akan dihasad oleh orang-orang yang, ya, karena syaitan tidak senang, maka dia hasadkan kepada orang-orang itu. Lihat bagaimana kita mengungkapkan kebenaran malah dituduh macam-macam. Nah, itu dia, wa huwa khuluqun madhmun mutlaq. Itulah perangai atau akhlak yang tercela. Ya, orang-orang hasad seperti tadi, hasad kepada ahlul ilmi, hasad kepada orang soleh yang beramal soleh, itulah orang yang berakhlak yang tercela. Dan inilah perangai akhlak orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Ya. Sudah mempunyai sifat orang-orang Yahudi. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ya. Wa akhadha yuzkaru rahimullah amthal adidah. Jadi Syekh juga menyebutkan permisalan yang banyak, ya, tentang perang amalan-amalan orang Yahudi atau amal orang Nasara. Jadi Syekh Ibn Taimiyah mengungkapkan banyak tentang amal-amalan Yahudi dan amal orang Nasrani, dan ditiru-tiru pula oleh sebagian orang-orang Muslim. Nah, ini ditiru. Apalagi yang tidak ditiru hari ini orang-orang Islam? Pakaian, ya. Banyaknya kita meniru tata cara orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, bangga dengan perangai atau tradisi orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mengikuti. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kamu, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, sejengkal demi sejengkal, atau satu hasta demi satu hasta, sehingga kalau kalian, ya, kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikuti mereka. Nah, ini secara tidak sadar kita umat Islam sudah meniru perangai-perangai orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
Nah, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kondisi ikhwas sekalian, ya, kondisi umat Islam, ya. Maka ini yang harus kita etikatkan dengan baik. Semoga istiqomah ini dia dapat terus berada di hati kita. Nah, 10 ini kaidah tentang ya kita agar istiqomah, tetap istiqomah di atas agama ini. Ya, kiat-kiatnya telah disebutkan 10 faktor tadi. Maka di penghujung bahasan ini Syekh Abdul Razak mengatakan, ya, di penghujung dari bahasan ini beliau mengomentari, aku mengakhiri tulisan ini, ya, dengan ungkapan yang indah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini penutup dari bahasan ini, karena sudah selesai kita bahas 10 kaidah, ya, kiat mencari istiqomah itu. Ya, yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau berkata, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, ini Ibnu Qayyim mengatakan, a'zamul karamati luzumul istiqomah. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang diungkap oleh muridnya Ibnu Qayyim. Apa kata beliau? Seagung-agungnya karomah, semulia-mulianya karomah. Karomah itu kemuliaan, ya, yaitu senantiasa berada di istiqomah, berada di jalan istiqomah. Jadi karomah kemuliaan yang paling agung, kemuliaan itu adalah senantiasa kita berada di jalan istiqomah. Ya, ini diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itulah yang paling karomah yang paling tinggi. Bukan karomah seperti, ya, karomatul aulia, karomat keramat, ya, itu begitu. Sedikit semuanya dikeramatkan, ya. Bahkan foto pun dikeramatkan, ya. Bukan itu yang keramat. Karomah itu juga keramat artinya. Maka keramat yang sesungguhnya itu, karomah itu luzumul istiqomah. Kita tetap berada di jalan istiqomah ini. Nah, itu yang paling tinggi kuas sekalian. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Furqan Bainal Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan. Nanti Bapak dikhwaskan miliki juga buku karya Syekhul Islam ini, ya, itu Wali Allah versus Wali. Nah, ini sudah diterjemahkan itu, ya. Bagus bukunya ini dibaca, ya. Wali Allah versus wali setan. Mana dia itu wali-wali Allah, mana itu wali-wali syaitan. Nah, bisa kita membedakan. Nah, ini kategorinya wali, bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Walaupun dia tampangnya seperti wali Allah, pakai sorban, ya, pakai jubah, kemudian pakai tasbih besar, beradalah di masjid, ya, atau di musola atau di surau. Tapi apa? Jual jimat. Nah, ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Nah, maka kita dibedakan oleh Syekh Sulaiman Ibn Taimiyah itu dalam bukunya ini. Jangan kita tertipu dengan tampilan saja, ya, tampang saja. Kalau itu mereka adalah perangainya sebagai wali syaitan. Nah, di sini dibedakan oleh Syekhul Islam, di ciri-cirinya wali Allah itu ini, ya, ini dia. Di antaranya itu mereka sentiasa istiqomah di atas agama dan sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau ungkapkan lagi, wa inna ma ghayatul karamah luzumul istiqomah. Dan sesungguhnya karamah yang paling tinggi adalah senantiasa berada di jalan istiqomah. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan juga diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, dari sebagian ahli ilmu, beliau mengatakan, di perkataan Ibnu Qayyim pula. Apa kata Ibnu Qayyim?
kun sahibal istiqomah la talibal karamah. Jadilah engkau orang yang selalu istiqomah. Jangan menuntut-nuntut untuk menjadi orang karomah, menuntut-nuntut jadi orang keramat, ya, atau orang-orang mulia itu artinya. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, karena sesungguhnya dirimu itu juga sudah menuju menjadi orang-orang yang mendapat karomah. Karomah itu datang sendiri dari Allah, tidak bisa dipelajari, ya. Karomatul aulia itu hanya datang kehendak Allah. Allah sendiri yang berikan dan tidak bisa dipelajari karomah itu. Kalau Allah berkehendak memberikan karomah kepada seorang, ya, karena dia menjalankan syariat Allah. Banyak karomah orang-orang mukmin yang tidak kita ketahui, ya. Ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keimanan dan amalan yang dia lakukan. Nah, seperti kita lihat kemarin itu, ya enggak? Dengan mata kepala kita sendiri, Bang Sohih, sekelilingnya rumahnya hancur, tapi kok rumahnya masih tinggal. Ternyata di dalamnya memang penghafal Al-Quran. Masjid, ya, sekelilingnya rumah hancur, ya, tapi masjid ini dijaga oleh Allah. Itu bentuk penjagaan Allah, itu karomah Allah. Diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Maka itu tidak bisa dipelajari. Kalau ada orang yang pelajari karomah, itu bukan karomah aulia, tapi itulah wali syaitan. Bisa terbang di udara, bisa berjalan di air, bisa apa lagi? Tidak bahan besi, ya, bisa menari di atas kaca dan segala macam. Itu adalah khariqul lil ada. Itu adalah perangai bermainan dengan jin. Nauzubillah min dzalik. Ada pula yang menuntut-nuntut itu supaya tahan besi, ya. Kalau tahan besilah Rasulullah SAW lagi daripada kita. Tapi Nabi juga terluka. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah, ya. Untuk itu kita, kata Ibnu Qayyim, jadilah kita hanya orang yang istiqomah, jangan menuntut untuk dapat keramat. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fatal bil karamah wa rabbuka yutalibuka bil istiqomah, dan Rabbmu senantiasa menuntutmu untuk senantiasa istiqomah. Allah, ya, menuntut kita untuk melazimi istiqomah. Nah, makna ini bimakna anna al-abda yang bagi alaihi an yakuna dawaman abadan mujahidan li nafsihi. Artinya makna ini adalah sepantasnya dan sepatutnya kita seorang hamba untuk senantiasa bersungguh-sungguh, ya, mujahidan, ya, bersungguh-sungguh pada diri kita antal zama siratallah mustaqim, untuk melazimi, untuk senantiasa berada di jalan Allah yang lurus. Sungguh berjihad. Jadi kita, Pak, untuk berada di istiqomah ini, di jalan lurus, kita harus perjuangan, berjihad, mujahadah. Bagaimana orang-orang para syuhada berjuang di jalan Allah, bagaimana berperang. Begitu pula kita dengan untuk melazimi sunnah ini, melazimi siratal mustaqim ini, melazimi istiqomah ini dibutuhkan kejuhudan, ya, tidak malas-malas, tapi sungguh-sungguh. Kalau kita malas datang, ya, malas datang ke masjid, ya, ini tidak sungguh-sungguh untuk melazimi istiqomah. Tidak mau bergaul dengan kawan-kawan soleh, senang dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Ini tanda dicabut istiqomah di hati kita. Maka untuk itu kita bersungguh-sungguh mujahadun nafs, untuk bersabar dengan orang-orang soleh. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabar dengan orang-orang sentiasa menyeru Rabbnya. Artinya apa itu? Jangan kita ambil orang-orang yang berbuat maksiat jadi teman. Nah, liyanala a'dhamul fawza wa akbarul ghanimah. Jadi engkau akan mendapatkan seagung-agung kemenangan dan sebesar-besar ghanimah.
Ghanimah itu harta rampasan perang yang paling Yang paling mahal. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang paling tinggi, kita akan mendapatkan ghanimah itu dari Allah. Seperti Allah katakan di dalam firman-Nya, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Nah ini, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, turunlah kepada mereka al-malaikat. Turun kepada mereka malaikat. Mereka mengatakan, malaikat itu mengatakan, janganlah kamu merasa cemas, janganlah merasa khawatir, dan ingatlah, beri kabar gembiralah, kalian akan mendapatkan surga. Wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan kalian akan disediakan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata Allah. Kami adalah wali-walimu, wali-wali kalian, penolong-penolong kalian di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan, ya, oleh diri kalian, dan apa yang kalian minta nanti di surga itu. Nuzulan min ghafurur rahim, itu datang dari sisi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini keistimewaan ikhwah sekalian, kita lazim di atas sunnah, maka Allah akan janjikan kepada kita kehidupan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada mereka merasa takut, dan tidak pula mereka merasa gemetar, merasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya, yang mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan. Maka Syekh Abdul Razak menutup dengan doa di pembahasan ini, mana beliau katakan, Asallallahu al-karim rabbal arsyil azim, aku bermohon kepada Allah, Rabb yang memiliki aras yang agung, dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi, an yaktubalana, agar Allah menulis kita semuanya sebagai orang-orang termasuk dalam orang-orang yang tetap di atas hidayah ila siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa an yu'idzana min sabilil maghdub alaihim wa sabilid dhalin, dan agar Allah menjauhi kita dari jalan orang-orang yang dimurkai atasnya, yaitu jalan orang-orang Yahudi, dan jalan orang-orang yang sesat, wasabilat dhalin, jalan orang-orang yang tersesat, yaitu jalan orang Nasara. Wa an yuslina lana sa'na kullahu, dan Allah memperbaiki urusan kita semuanya. Wa an yusliha lana dinana, dan Allah agar memperbaiki agama kita, yang dengannya lah perkara semua urusan kita, dan agar Allah memperbaiki urusan dunia kita yang kita berada di atasnya, dan agar Allah memperbaiki akhirat kita, karena akhirat itulah tempat kesudahan akhir hidup kita, dan agar Allah menjadikan kehidupan kita ini sebagai tambahan setiap kebaikan yang kita lakukan, ya, kita hidup di atas dunia sebagai menambah terus kebaikan, dan kematian itu adalah sebagai istirahat dari kita dari semua keburukan. Dan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Syekh menutupnya dengan doa alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallim wa barik wa an'im ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, ikhwas sekalian muliakan Allah, selesai sudah pembahasan kita, yaitu di 10 ya kaidah kiat-kiat kita mencapai istiqomah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Antum bisa searching, itu ada kiat-kiat yang 10 ini di websitenya. Ketik saja kiat-kiat untuk istiqomah, itu untuk mengulang-ulangi pembahasan ini, agar apa? Agar kita mendapat
kemanfaatan ilmu dan untuk mengulang-ulang dari pembahasan-pembahasan yang kita kaji ini, dengan harapan dan doa kita senantiasa kepada Allah agar Allah luruskan hati kita, tetapkan hati kita di atas agama ini dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal dengan disertai ilmu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditutup dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Fa insyaallah taala kita akan bahas pembahasan yang lain nanti di pertemuan berikutnya di kajian kita hari Selasa. Kita tutup dengan membaca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.